Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Syati Rabi. Saya Raja Muhammad Akil. Saya Izara Abisana. Saya Muhammad Fatih Sharif. Saya Abdan Al-Fahri. Saya Adiza Cedikiat Maja. Dan saya Muhammad Azam Abdillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan hasil terhadap percobaan kami difusi dan osmosis. Sebelumnya kami akan memberitahukan bagaimana tujuan dari penelitian kami yang akan diberitahu oleh Fatih. Tujuan dari penelitian kami hari ini adalah untuk yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian difusi dan osmosis. Yang kedua, siswa mampu membedakan peristiwa difusi dan osmosis. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan proses mekanisme difusi dan osmosis. Iya. Baiklah, setelah tujuan maka kita akan menjelaskan apa alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dan akan dijelaskan oleh Izarul. Kepada Izarul. Yang pertama untuk alat, kita membutuhkan 3 buah gelas beker, 1 timbangan digital, sedotan atau pipet, stopwatch atau bisa diganti dengan jam tangan, penggaris dan pisau. Selanjutnya bahan yang kita butuhkan 4 buah potongan kentang, nama latinnya Solanum tuberosum, yang dipotong berbentuk kubus dengan berat awalnya potongan pertama 1,7 gram, potongan kedua 1,69 gram, potongan ketiga 1,80 gram, dan potongan keempat 1,67 gram. Bahan yang kedua kita membutuhkan tinta, sirup, dan parfum. Tinta bisa diganti dengan teh. Yang ketiga garam dan gula. Yang keempat air. Dan yang kelima telur ayam mentah dengan berat 65,06 gram. Berat awal. Baiklah, setelah kita mengetahui alat dan bahan, tentu kita mengetahui bagaimana cara bekerja dari penelitian ini. Dan cara bekerja akan dijelaskan oleh Akil dan Azam. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan cara kerja difusi. Itu yang pertama, masukkan air ke dalam beker gelas sebanyak 100 ml. Pegang aja, dipegang. Habis itu kita celupkan teh ke dalam salah satu gelas beker. Yang ketiga, amati dan hitung waktu yang dibutuhkan teh sehingga air dengan teh terlarut. Lanjut. Lalu kedua ada percobaan mengenai osmosis. Ini menggunakan kentang. Kita menyiapkan 4 wadah, ada air mineral di sini, kemudian ada larutan gula. Dan percobaan kedua kami menggunakan kentang yang dimasukkan dalam ke 4 larutan yang berbeda. Wadah pertama kami gunakan larutan air murni. Yang larutan keduanya itu kami menggunakan gula. Ketiga kami menggunakan larutan garam. Yang keempat larutan berisi sirup. Setelah menambahkan garam, gula, dan sirup ke dalam air, kita letakkan kentang yang dipotong dadu. Berat awal kentangnya itu yang untuk air murni 1,80 gram, untuk larutan garam 1,73 gram, untuk larutan gula 1,69 gram, dan untuk larutan sirup 1,61 gram. Setelah dipotong-potong dan direndam dalam larutannya, dibiarkan selama lebih kurang 10 sampai 30 menit. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada masing-masing wadah. Apa yang terjadi ya? Setelah diangkat? Hasilnya nanti masih Gitu. Oh, masih cerahnya. Yang ketiga itu osmosis, tapi yang telurnya. Jadi yang pertama itu persiapkan 3 wadah transparan yang berisi air. Garam. Pada masing-masing wadah, 1 wadah tambahkan larutan garam. Ini ya. Masukkan ke garam. 1 wadah tambahkan larutan gula dan 1 lagi tambahkan larutan sirup. Oke. Habis itu buka cangkang di bagian ketiga ujung telur. Mana dia? Tunjukkan. Bagian atasnya dilobangin, Terus. bagian bawahnya cuma dibuka sampai membrannya. Dan bisa masuk garam, gula, dan sirupnya. Jadi cangkang dibuka lebih lebar pada ujung yang tupul dan buka cangkang sebesar ukuran sedotan di ujung lainnya. Sedotan. Kemudian masukkan sedotan sampai ke tengah telur dan jangan terlalu dalam. Kemudian masukkan telur ke dalam wadah yang berisi air dengan larutan garam, gula dan sirup sehingga telur tenggelam separuh.
Ingat ya, separuh. Coba. Kemudian biarkan telur terendam dalam waktu sekitar 10, kurang lebih 10 sampai 30 menit. Lalu amati perubahan yang terjadi. Tadi ya. Tadi udah selesai tadi. Baiklah. Baiklah, setelah mengetahui cara kerjanya, lalu kita akan mengetahui bagaimana hasilnya yang akan dijelaskan oleh Ariza. Baik, yang pertama itu adalah difusi. Di sini kami menggunakan objek pengamatannya itu teh. Dan di saat dimasukkan, teh dicampur dengan air dibutuhkan waktu 8 menit tanpa diaduk sehingga tehnya terlarut ke dalam air. Lalu kita masuk ke peristiwa osmosis pada kentang. Di sini kami merendamkan kentangnya selama 20 menit. Pada wadah yang pertama itu dengan air murni. Pada air murni berat kentang awalnya ini adalah 1,80 gram. Setelah dimasukkan dan ditunggu selama 20 menit, masanya berubah menjadi 1,89 dan peristiwa ini merupakan difusi. Yang kedua itu larutan garam. Larutan garam pada berat awal kentangnya yaitu 1,73 gram dan setelah direndam selama 20 menit, masanya berubah menjadi 1,61 gram. Tunggu bentar, itu air murni. Masa menjadi bertambah? Kenapa difusi? Air murni kan air yang berpindah, bukan zat terlarutnya. Kenapa dibikin difusi di situ? Berarti ini Apa? osmosis. Osmosis. Kenapa? Judulnya udah osmosis. Kemudian bertambah volumenya. Berarti airnya yang bertambah dari mana? Air dari lingkungan ke dalam telurnya atau kentangnya gitu ya. Oke? Lanjut lagi. Yang kedua. Itu selanjutnya yang ketiga yaitu larutan kedua. Berat awalnya kentangnya itu 1,69 gram dan saat direndam selama 20 menit, masanya berubah menjadi 1,85 gram. Berkurang? Bertambah. Maka peristiwa ini disebut dengan osmosis. Semula berapa semula? Semula? Mulanya 1,69 Zat. 1,69. 69. Oh, terus? Dan yang terakhir yaitu dengan larutan sirup. Pada larutan sirup, berat pada awal kentangnya itu 1,61 gram. Dan setelah direndam kentangnya selama 20 menit di dalam larutan sirup, masanya berubah menjadi 1,91 gram. Dan ini masanya bertambah, maka peristiwa ini disebut dengan osmosis. Selanjutnya, kita masuk pada hasil pengamatan osmosis telur. Telur mentah ini pada berat awalnya yaitu 65,06 gram. Setelah direndamkan pada wadah larutan garam pada menit ke-15, telur ini masanya berubah menjadi 67,8 gram dan ini bertambah, maka peristiwa ini disebut dengan osmosis. Yang kedua, wadah telur ini dimasukkan ke dalam larutan gula dan pada menit ke-15 juga berat ini berubah menjadi 66,32 gram dan bertambah, maka peristiwa ini disebut osmosis. Dan wadah yang terakhir dicampur dengan sirup pada menit ke-15. Setelah direndam di larutan sirup, berat telur ini berubah menjadi 68,5 gram dan bertambah, maka peristiwa ini disebutkan dengan peristiwa osmosis. Telurnya di telur yang lain ya. Itu kan sampelnya ya. Oke, closing statement. Oh iya, kesimpulannya. Oh iya, lupa kesimpulannya. Hampir lupa. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan-kegiatan ini adalah yang pertama, kami bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan difusi. Dari percobaan yang kami lakukan dengan merendamkan teh ke dalam air mineral, maka kami mendapatkan hasil bahwa zat terlarut atau yaitu teh yang kami gunakan di sini dia tuh akan menyebar di dalam zat pelarut air. Dan kami dapatkan pengertian difusi yaitu di mana zat yang bertekanan tinggi berpindah ke tekanan rendah, di mana teh merupakan zat bertekanan tinggi Konsentrasi ya, konsentrasi tinggi, maka dia pindah menyebar ke dalam air mineral yang berkonsentrasi rendah. Lalu di percobaan kedua, percobaan osmosis, pada percobaan kentang kita dapatkan bahwa kentang yang direndam ke dalam larutan garam, di mana kentang yang memiliki konsentrasi rendah dia berpindah ke yang berkonsentrasi tinggi. apa yang berpindah? Airnya Pelarutnya ya. Terus? maka itu disebut dengan osmosis. Mana osmosis itu adalah zat dengan
konsentrasi rendah berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke. Right. Baiklah, sekian hasil percobaan dari kelompok kami. Kami harap hasil percobaan ini dapat berguna bagi kami dan anak lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.